Darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin janjinya tunduk. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab Pembacaan Alkitab hikmatnya. terambil dari kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini dengan tema manusia yang mencari hikmat. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Amsal pasal 8 ayat 35. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kepada manusia diberikan tugas untuk merawat alam yang Allah ciptakan. Karena itu manusia diperlengkapi akal budi dan hikmat. Melalui akal budi dan hikmat, manusia memiliki kapasitas untuk berpikir, mengembangkan potensi, mengembangkan ilmu pengetahuan, menciptakan teknologi, dan lain sebagainya. Manusia juga diberikan kehendak bebas. Sekaligus dalam kebebasannya, manusia bertanggung jawab, sehingga kebebasan tidak jatuh pada kesewenang-wenangan. Ketika manusia diberikan akal budi, sekaligus hikmat, tetapi tidak mengoptimalkannya, maka manusia telah menyia-nyiakan karunia yang Allah berikan. Melalui Amsal, manusia diingatkan bahwa hikmat berseru-seru kepada manusia agar manusia dengan kesungguhan bertekun mengasah akal budi dan hikmat. Melalui Amsal, manusia diingatkan bahwa ketika sungguh-sungguh memelihara jalan hikmat, tidak mengabaikan didikan, mendengarkan suara kebajikan setiap hari, manusia mendapatkan kehidupan. Hikmat dan didikan sungguh teramat penting dibutuhkan manusia agar tidak menyalahkan potensi, daya, dan kemampuan. Tuhan berkenan kepada setiap orang yang mencari, mengasah hikmat dan didikan. Manusia yang mengabaikan hikmat didikan justru merugikan dirinya dan mendapatkan jalan kebinasaan. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk setiap pergumulan di setiap keluarga yang harus kami hadapi. Kami yakin percaya Tuhan selalu beserta kami di dalam kami menjalaninya, terlebih khusus di masa pandemi ini. Bapa, kiranya kekuatan, hikmat, dan bijaksana-Mu ada dalam setiap keluarga jemaat-Mu. Kami menyerahkan segala pergumulan maupun kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Kerinduan akan stabilnya ekonomi dalam setiap rumah tangga, kerinduan dalam mendapatkan pekerjaan, kerinduan dalam mendapatkan pasangan hidup yang seturut kehendak-Mu.
pergumulan dalam setiap pendidikan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam setiap keluarga kami. Demikian juga kerinduan kesembuhan dari setiap sakit penyakit, baik yang isoman maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami yakin percaya Tuhan akan selalu ada dan setia di dalam setiap keluarga kami. Mampukan kami ya Tuhan, menurut kehendak-Mu. Kami memohon belas kasih-Mu Bapa, dan kiranya kehendak-Mu sajalah yang terjadi atas kami. Inilah permohonan kami yang kami naikkan karena percaya kami pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang hari yang sudah kami lalui. Saat ini kami berdoa khususnya untuk pelayanan di gereja-Mu GKI Perumnas. Tolong Tuhan yang memperlengkapi semua para aktivis gereja, komisi, majelis jemaat, dan semua bidang, agar dapat bekerja sama seiring sejalan dalam melaksanakan pelayanan di jemaat-Mu. Berilah mereka kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam setiap mengambil keputusan, sehingga visi dan misi gereja dapat tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon belas pengasihan-Mu, kiranya Engkau karuniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin pemerintahan kami, dari tingkat pusat sampai daerah. Biarlah semua kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin dan jajarannya di pemerintahan selalu dalam penyertaan-Mu, tidak menyimpang dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan semata hanya untuk kepentingan negara dan rakyat saja. Terima kasih ya Bapa, atas berkat karunia-Mu saat ini pandemi COVID-19 di Indonesia sudah dapat dikendalikan. Semua ini hanya karena begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau telah memberikan penyertaan kepada para tenaga medis dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian vaksin, sehingga program pemberian vaksin di seluruh wilayah Indonesia boleh berjalan dengan baik. Bapa yang ada di kerajaan surga yang mulia, kami berdoa juga untuk para wakil rakyat dan politisi di negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang mereka perjuangkan semata hanya untuk kesejahteraan rakyat saja. Jauhkan dari sifat keserakahan dan kesombongan. Berikan hati yang penuh kasih kepada rakyat kecil, dan berikan rasa cinta kepada bangsa dan negara Indonesia. Bapa, berikan bangsa kami kedamaian, dan selalu tumbuhkan rasa persatuan kepada masyarakat yang beragam ini. Terutama saat ini sudah mulai adanya calon-calon pemimpin yang akan diusung pada pemilu 2024. Karuniakan kami juga sebagai rakyat hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat memahami kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan apabila kebijakan itu sudah benar, baik, dan seturut dengan kehendak-Mu, biarlah Engkau berikan kami hati yang lembut untuk mematuhinya. Dan apabila kebijakan tersebut tidak seturut dengan kehendak-Mu, kiranya Engkau berikan kami kemampuan untuk menolaknya dengan cara sesuai dengan yang Engkau kehendaki juga. Inilah doa kami ya Bapa, yang jauh dari sempurna, namun kami percaya Engkau akan menyempurnakan. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa ini dalam nama Putra-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.